Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Dila Adriani. Saya salah satu mahasiswa dari STS Pati ya ibu. Ibu bisa panggil saya Dila. Nah, di sini saya akan memaparkan penyuluhan tentang kesehatan mental pada anak. Sebelumnya saya akan bertanya kepada ibu-ibu semuanya di sini, apakah mempunyai anak yang usianya kurang dari 6 tahun? Punya ya semuanya ya Bu ya. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang kesehatan anak prasekolah. Yang saya akan bahas yaitu kematian anak usia prasekolah dan kesehatan mental, kemudian gejala gangguan mental, ciri-ciri kesehatan mental yang baik dan upaya menjaga kesehatan mentalnya. Harapan saya setelah saya memaparkan pembahasan ini, ibu-ibu semuanya bisa mengetahui apa itu gejala gangguan mental dan bisa menjaga kesehatan mental anaknya sejak dini. Sebelumnya saya izin untuk meminta waktunya sebentar ya ibu, sekitar 10-15 menit ke depan untuk saya memaparkan materi. Apakah ibu-ibu bersedia? Bersedia. Kita langsung saja ya ibu, bisa di next. Untuk latar belakang, kenapa saya mengambil materi tentang kesehatan mental anak? Karena masalah kesehatan mental ini telah mempengaruhi anak-anak dan remaja, termasuk depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku yang seringkali merupakan respon langsung terhadap apa yang terjadi di dalam hidup mereka. Menjaga dan merawat kesehatan mental untuk anak adalah hal yang sangat penting, namun sering diabaikan oleh masyarakat. Namun banyaknya masalah mental yang diabaikan dan tak terdeteksi ini pada gilirannya akan membawa dampak menghancurkan bagi anak atau remaja, terutama mereka yang memang sudah kafir sejak lama. Tidak hanya sekedar kesehatan fisik saja, kesehatan mental anak juga penting untuk diperhatikan. Pasalnya mental yang sehat dapat mendukung perkembangan serta pertumbuhan anak secara optimal. Dalam mewujudkan kesehatan mental pada anak, peran orang tua sangat dibutuhkan. Lantas apa saja yang harus orang tua lakukan untuk menjaga kesehatan mental anak? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian anak prasekolah terlebih dahulu. Anak prasekolah merupakan anak berusia 3-6 tahun yang memiliki rasa tanggung jawab yang lebih dalam kegiatan hariannya dan meningkatkan tahap yang lebih siap untuk dapat menjalin hubungan dengan orang lain. Usia ini disebut dengan usia emas atau golden age, sebab anak di usia ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam proses tahap perkembangannya. Masa usia ini penting dikarenakan pada masa ini terjadi pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespons stimulasi yang datang dari lingkungannya. Kemudian untuk pengertian kesehatan mental, menurut WHO, kesehatan mental itu merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari oleh individu yang di dalamnya terdapat kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan serta di komunitasnya. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan senang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Kemudian untuk gejala gangguan mental, munculnya gejala atau tanda-tanda gangguan mental pada anak biasanya berlangsung lama hingga beberapa minggu dan beberapa di antaranya dapat diidentifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa gejala atau tanda-tanda masalah kesehatan mental yang ditunjukkan oleh anak dari segi emosi dan perilaku, fisik serta sosialnya adalah sebagai berikut. Untuk gejala emosi dan perilaku, yang pertama, anak menunjukkan perubahan perilaku, misalnya sering mengompol, sering bertengkar, dan berperilaku kasar yang mungkin tidak dilakukan sebelumnya. Kemudian anak memiliki perubahan suasana hati yang drastis, tidak lagi menikmati hal-hal yang disukai sebelumnya, tampak takut atau sangat khawatir, sering marah dan berperilaku agresif atau menantang, selalu gelisah, tidak bisa duduk diam pada satu tempat, sering menangis dan selalu terlihat sedih, sering mengalami stres dan menyalahkan
diri sendiri, selalu menghindari aktivitas sosial dan tidak ingin berpisah dari orang tuanya, dan pada anak muncul keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau hingga ingin bunuh diri. Kemudian selanjutnya gejala fisik. Pada gejala fisik ini anak merasa kesulitan atau tidak ingin bangun dari tempat tidur, tidak bisa tidur nyenyak, kesulitan makan, mengalami peningkatan atau penurunan berat badan secara drastis, mengalami beberapa keluhan kesehatan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, misalnya sakit perut, mual, sakit kepala, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, gejala sosial di sekolah. Anak yang mengalami gangguan mental biasanya tidak bisa menjalankan aktivitas di sekolahnya dengan baik, menarik diri dari pergaulan dengan teman-temannya, tidak mau menjalankan perintah dari gurunya, tidak mau berangkat ke sekolah, dan anak juga tidak tertarik pergi ke acara-acara sosial dengan teman-temannya, misalnya acara ulang tahunnya. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri kesehatan mental yang baik. Kesehatan mental atau mental health pada anak tidak hanya berarti mencegah terjadinya gangguan mental, namun juga mencakup kemampuan anak dalam berpikir, mengontrol emosi, dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya sesuai dengan usianya. Anak dengan kondisi mental yang baik cenderung memiliki karakter yang positif, seperti tidak mudah marah, lebih mudah beradaptasi, mampu berkomunikasi dengan baik, serta bisa bangkit dari keadaan yang sulit. Hal ini menjadi bekal yang penting untuk menjalani kehidupannya ketika ia beranjak dewasa kemudian. Selanjutnya, bagaimana sih upaya menjaga kesehatan mental? Nah, jenis gangguan mental yang paling sering dialami oleh anak-anak itu adalah ADHD, depresi, dan gangguan cemas. Bahkan beberapa kondisi tersebut bisa saja terjadi secara bersamaan. Untuk menghindari hal tersebut, maka orang tua perlu membangun fondasi kesehatan mental yang kuat pada anak, karena pada dasarnya menjaga kesehatan mental anak adalah salah satu tugas orang tua yang tidak boleh diabaikan. Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk menjaga kesehatan mental anak sejak dini adalah yang pertama, orang tua bisa membangun kepercayaan diri anak. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pujian atau apresiasi kepada anak saat mereka berhasil melakukan hal-hal baru, mencapai prestasi tertentu, atau dengan membantu anak menentukan tujuan hidup. Selanjutnya, orang tua bisa memberikan waktu bermain yang cukup bagi anak-anak. Bermain tidak hanya sekedar bersenang-senang, tetapi juga menjadi waktu untuk mempelajari dan mengeksplor berbagai hal baru. Selanjutnya, orang tua bisa mendorong anaknya untuk bersosialisasi. Dengan mengajarkan anak untuk bersosialisasi akan membuat anak lebih mudah mengenali serta menghargai kelemahan dan kelebihan dirinya sendiri. Hal ini juga bisa menjadi ajang bagi anak untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Selanjutnya, orang tua bisa memberikan perhatian penuh terhadap anak. Berikan kasih sayang penuh kepada anak dan tunjukkan bentuk kasih sayang yang dapat diterima dengan baik oleh mereka, seperti menciumnya saat akan tidur, memeluknya ketika akan pergi berangkat sekolah, atau menanyakan kegiatannya di sekolah. Karena seringkali gangguan mental yang terjadi pada anak itu dipicu oleh pola asuh orang tua yang tidak tepat, misalnya kurang memberikan perhatian terhadap anak. Selanjutnya, kita sebagai orang tua bisa mendekatkan diri kepada anak. Mendekatkan diri atau menjaga hubungan baik antara anak dan orang tua bisa dilakukan dengan menjalani aktivitas menyenangkan bersama. Misalnya, bisa membaca buku, bermain, atau aktivitas lainnya yang dapat mempererat hubungan anak dan orang tua. Yang selanjutnya, mengajarkan anak cara meredakan stres. Sebagai orang tua, penting untuk memberikan validasi terhadap perasaan anak dan menjelaskan bahwa perasaan sedih, khawatir, dan stres merupakan hal-hal yang wajar. Kemudian, orang tua bisa mengajarkan anak untuk mengatasi perasaan yang sedang dialaminya tersebut. Kemudian selanjutnya, kita sebagai orang tua bisa memberikan kritikan yang membangun kepada anak. Jika anak melakukan kesalahan, usahakan memberikan kritik yang membangun sehingga ia bisa menerimanya dengan baik dan memperbaiki atau tidak mengulangi kesalahannya. Hindari menyalahkan atau menghakimi anak, karena hal ini justru dapat menyebabkan kesehatan mental anak akan terganggu. Nah, untuk pemaparan materinya sudah selesai. Sekarang waktunya kita diskusi. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Sepertinya ibu-ibu sudah paham ya tadi
ada beberapa pertanyaan kepada ibu-ibu semuanya terkait yang sudah saya jelaskan tadi. Bisa disebutkan apa itu pengertian kesehatan mental? Siapa yang akan bisa menjawab? Oke, ibu yang sebelah sana siapa namanya, Bu? Ibu Kristi. Bu Kristi. Bisa dijelaskan ibu apa itu kesehatan mental? Menurut WHO, kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang didasari individu, yang di dalamnya terdapat kemampuan yang mengelola stres kehidupan yang wajar untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan serta di komunitasnya. Baik, betul Ibu, sebagus ya Ibu. Selanjutnya, saya akan menanyakan tentang gejala gangguan mental. Nah, kan tadi dijelaskan ya, gejala gangguan mental itu ada gejala emosi dan perilaku, kemudian gejala fisik dan gejala sosial. Untuk gejala emosi dan perilaku, siapa yang bisa menjelaskan? Saya Ibu yang sebelah sini. Siapa namanya Ibu? Saya Syifa ya. Silakan Ibu Syifa, bisa dijelaskan. Tadi yang saya tangkap dari gejala emosi dan perilaku itu anaknya itu sering mengalami stres Ibu dan juga menyalahkan diri sendiri seperti itu Ibu. Bagus Ibu Syifa, terima kasih ya. Kemudian yang selanjutnya ada gejala fisik ya Bu ya tadi. Siapa yang bisa menyebutkan apa yang terjadi pada gejala fisik? Oke Ibu yang sebelah sana. Siapa namanya Ibu? Irma. Irma. Silakan Ibu bisa dijelaskan. Yang pertama itu kerasa kesulitan atau tidak ingin bangun dari tempat tidur, tidak bisa tidur nyenyak, kesulitan makan, mengalami peningkatan atau menurunnya berat badan secara drastis, mengalami beberapa keluhan kesehatan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, misalnya sakit perut, mual, sakit kepala, dan lain-lain. Bagus Ibu, terima kasih ya Ibu. Nah yang terakhir yaitu ada gejala gangguan mental pada gejala sosialnya. Siapa yang bisa menjelaskan untuk gejala sosialnya? Oke Ibu yang sebelah sini. Siapa namanya Ibu? Astri. Ibu Astri silakan bisa dijelaskan Ibu. Untuk gejalanya tidak bisa menjalani aktivitas di sekolah, menarik diri dari pergaulan, tidak mau berangkat ke sekolah, dan tidak tertarik pada acara-acara sosial. Ya baik Ibu, bagus ya Ibu. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah bisa menjawab. Untuk nama-namanya sudah saya catat ya Ibu. Nanti di belakang akan saya beri reward ya Ibu ya. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah